Pak Adis Kadir harus sadar sedari awal, dia terlibat melakukan upaya quote and quote ya, mengimpeach Pak Innocentius, kudeta kepada jabatan yang harusnya diperoleh oleh Pak Innocentius. Adis Kadir sudah bermasalah. Apa yang terjadi di bulan Agustus menjelaskan bahwa beliau bukan seorang negarawan, Bang. Dia lebih condong mengedepankan gajinya di DPR dan teman-temannya dibandingkan rasa perasaan publik. Pak Adis Kadir lebih parah karena kan dia menyerobot jabatan orang lain. Orang lain sudah dipilih, lalu tersingkirkan dengan proses pemilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Ferry Amsari. Assalamualaikum, Bung Ferry. Waalaikumsalam, Bang. Insya Allah puasa ya, Bung Ferry ya? Alhamdulillah, sampai sejauh ini masih puasa. Netizen, Bung Ferry ini pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas. Saya selalu harus menyebutkan ini, Bung Ferry. Makasih, Bang. Saya Karena juga ini penting. diminta oleh senior-senior saya, jangan lupa Andalas. Ya. Bung Ferry ribut lagi nih ya. Kenapa Iya. saya katakan ribut lagi? Kelihatannya DPR ini selalu membuat Masalah. problem mungkin di mata publik ya. Tiba-tiba misalnya mensahkan si Adis Kadir Iya. menjadi hakim MK. Padahal sebenarnya sebelumnya orang ini sudah punya masalah ya. Sudah diajukan ke Mahkamah MKD ya. MKK. MKD dulu, DPR. sorry. DPR dulu kan. Tapi terus ada rekomendasi dari Komisi 3 bahwa clear kan gitu ya, nggak perlu ditindaklanjuti dan lain-lain sebagainya. Dan alhasil beliau ditetapkan lah ya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Walaupun sekarang pelanggaran etiknya itu diajukan oleh teman-teman Bung Ferry mungkin ya bersama teman-teman lain ke MK ya. Ke MK. Dan mudah-mudahan saja MK kita ini masih bisa diharapkan tidak seperti MKD. Menurut Bung Ferry ini, apa sebenarnya yang salah di mekanisme pemilihan penetapan hakim MK yang berasal dari DPR? Semuanya salah kalau berbasis Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C, Bang. Dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal 19 pasal 20 Undang-Undang MK. Oke. Bahwa kita ketahui syarat hakim konstitusi ini bukan syarat yang mudah, Bang. Pasal 24C mengatakan, Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan hakim konstitusi itu adalah negarawan ya, yang memiliki integritas, paham dengan konstitusi dan ketatanegaraan. Satu-satunya syarat penyelenggara negara yang eksplisit disebutkan harus negarawan, Bang. Presiden aja nggak disebutkan. Presiden tidak disebut, Bung. Baik di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu, nggak ada syarat presiden seorang negarawan. Nah, apa itu negarawan adalah statement kan bahasa Inggrisnya. Orang yang mendahulukan kepentingan negaranya dibandingkan kepentingan pribadi. Di syarat ini saja Pak Adis Kadir sudah bermasalah. Apa yang terjadi di bulan Agustus menjelaskan bahwa beliau bukan seorang negarawan, Bang. Dia lebih condong mengedepankan gajinya di DPR dan teman-temannya dibandingkan rasa perasaan publik kan. Empati terhadap publik. Nah, kita ketahuilah kasus yang menimbulkan kerusuhan di bulan Agustus itu adalah respon dari penyelenggara negara di DPR yang kemudian nir empati itu. Tapi Abang benar, semuanya lolos itu. Iya. Di MKD selamat semua. Termasuk kemarin juga ya, Ketua Komisi 3 Sahroni ya. Iya, Sahroni. Termasuk sekarang jadi wakil. Adis Kadir juga itu ya. Adis Kelompok Kadir. itu yang bulan Agustus ya. Ya, Adis Kadir, Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urba dan lain-lain itu. Lolos semua, selamat semua. Ya. Kembali kepada posisinya. Kembali kepada pangkuan kekuasaan. Nah, syarat itu sudah jadi problematika di diri Pak Adis Kadir. Apalagi kalau kita bicara soal
sebelum Pak Adis Kadir sudah terpilih Pak Innocentius Samsul sebagai hakim konstitusi, Bang. Dari jalur mana tuh? Dari jalur DPR. Oke. Jadi sebelum Pak Adis Kadir sudah dipilih oleh DPR Pak Innocentius sebagai hakim konstitusi yang akan menggantikan Pak Arief Hidayat. Nah, ini tinggal dilantik. Kemudian Pak Innocentius sebagai orang DPR tahu bahwa dia akan menggeser orang yang sudah dipilih dan disahkan di forum DPR. Jadi ada semacam menyingkirkan orang lah. Persis peristiwa senior abang disingkirkan oleh senior abang lain di kasus MK dulu ya. Persis begitu, Bang, mirip. Nah, tapi beda beda sikuen ya. Senior. Ya kan senior abang tuh ya? Iya. Senior kan, Bang? Iya. Atau sangkatan? Senior. Senior bermasalah. Nggak usah kita sebut namanya ya. Nah, itu sudah Pak Innocentius terpilih tiba-tiba di pagi hari, 2 minggu menjelang pelantikan Pak Innocentius, Pak Adis Kadir dipilih untuk kemudian menggantikan Pak Innocentius. Coba bayangkan, Pak Innocentius itu dipilih untuk menggantikan Pak Arief Hidayat, tapi Pak Adis Kadir sebenarnya dipilih DPR untuk menggantikan posisi Pak Innocentius. Sampai hari ini, Bang, tidak ada kejelasan dari DPR kenapa Pak Innocentius harus diganti Pak Adis Kadir. Nggak ada satupun. Jadi ini orang nggak bersalah, Bang. Nggak ada dosanya di mata DPR ya, nggak ada dosanya. Tiba-tiba diganti. Iya, katakanlah dia cacat etik misalnya, atau dia katakanlah melanggar apa yang kemudian disepakati dengan DPR. Ini sama sekali nggak jelas. Nggak ada. Kalau yang itu dari partai mana? Pak Innocentius bukan, dia kepala keahlian dewan. Oke. Badan keahlian dewan BKD. Oke, bukan dari parpol ya? Ya, uniknya setelah beliau jadi hakim konstitusi, calon hakim konstitusi terpilih versi DPR, kepala BKD sudah ditempati oleh orang lain. Jadi sial betul nasib beliau ini. Begitu sudah terpilih diganti oleh Pak Adis Kadir. Itu bagi kita cacat, Bang. Kenapa? Cacat hukum ya? Cacat hukum. Kenapa? Kalau dikaitkan dengan Pak Adis Kadir ini menjadi masalah. Seorang hakim konstitusi kan tidak sekedar negarawan dan paham konstitusi dan ketatanegaraan, tapi harus berintegritas, Bang. Mana ada orang berintegritas tahu bahwa orang lain jabatannya sudah sah, lalu dia kemudian datang mengintervensi itu dan menjadi calon. Dia harus nolak kan? Itu kan sudah dipilih kemarin. Saya kenapa dipilih lagi? Ini nggak benar. Apa salah dia? Gitu. Kecuali dia ada masalah. Ya, ini sama kayak orang nikah. Kalau sudah orang saling berkenalan, sudah mengikatkan diri, nggak boleh orang ketiga merusak relasi menuju pernikahan itu. Ini mau pernikahan itu mau sudah jalan, mau diresmikan dalam bentuk pelantikan sebagai hakim konstitusi, datang orang mengintervensi proses itu. Namanya Pak Adis Kadir. Nah, Pak Adis Kadir harus sadar sedari awal dia terlibat melakukan upaya quote and quote ya mengimpeach Pak Innocentius. Kudeta. Iya, kudeta kepada jabatan yang harusnya diperoleh oleh Pak Innocentius. Ketiga, syarat paham konstitusi dan ketatanegaraan. Kita tahulah Pak Adis Kadir adalah doktor ilmu hukum ya, profesor honoris causa ya. Tapi Bang, dalam catatan saya dan teman-teman yang berkegiatan di dalam dunia ketatanegaraan, kita tuh tidak pernah lihat tulisan beliau soal ketatanegaraan. Kita tidak pernah melihat beliau jadi narasumber diskusi dalam forum-forum ketatanegaraan. Jadi dari mana beliau dianggap paham konstitusi dan ketatanegaraan ini? Ya dari pagi 2 minggu menjelang pelantikan. Pimpinan DPR berkumpul, yang saya dengar dari bocor alus ya, lalu dinyatakan bahwa kapan kita fit and proper test untuk Pak Adis Kadir. Jadi tiba-tiba datang. Nah ini Undang-Undang Dasar. Apa kealpaan di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi? Pasal 19 Undang-Undang MK itu menjelaskan
Bang, penjelasannya ada bahwa proses pemilihan itu harus terbuka untuk umum. Apa bentuk keterbukaannya di depan umum, Bang? Adalah mengumumkan bahwa dibuka seleksi hakim konstitusi melalui jalur DPR, baik di media cetak maupun media elektronik. Ini nggak pernah ya? Tak ada satupun, Bang. Oke, sampai di situ. Bung Ferry, aku mau tanya. Kalau misalnya hakim konstitusi yang dari jalur DPR, ada nggak ketentuan bahwa dia harus anggota DPR? Ya, kalau logika konstitusionalnya tidak boleh anggota DPR, Bang. Sebab DPR itu kan para pihak di GR, di pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Masa para pihak masuk menjadi hakim? Harusnya dia pilih orang luar ya? Harus dipilih. Karena itu bunyinya adalah... Jangan dulu. Yang satu hakim konstitusi yang dari anggota DPR, siapa tuh? Yang P3? Pak Arsul Sani. Ya, itu masuk dari jalur DPR. Betul, jalur DPR. Tapi itu juga menyalahi ketentuannya. Kalau betul dalam titik tertentu, tetapi beliau termasuk yang beruntung. Kenapa beruntung? Partainya sudah nggak ada di DPR. Oh, jadi lolos ya? jadi bisa dikatakan dia tidak punya konflik kepentingan dalam konteks ini ya. Walaupun untuk proses di DPR kita semua mengkritik, Bang. Proses Pak Innocentius kita kritik. Proses Pak Arsul Sani kita kritik, apalagi proses Adis Kadir. Kenapa kita kritik? DPR sudah menghilangkan konsep keterbukaan tadi. Adanya pengumuman, adanya pembentukan pansel, adanya proses fit and proper test. Dari hasil pansel ahli DPR itulah, baru DPR menyatakan persetujuan. Sehingga hilanglah nuansa konflik kepentingannya. Iya, karena dulu saya masih ingat ya, mekanisme itu dijalankan. Jadi ada dua model keterbukaan proses seleksi MK, yaitu di Presiden dan di DPR ketika itu. Kalau yang lewat DPR yang masih terbuka di zamannya Saldi Isra, siapa yang terpilih itu? Oh, semua sebelum kasus Pak Guntur Hamzah, tersebut juga namanya. Semua dilakukan terbuka. Dengan proses seleksi, di mana dibuka pendaftaran, orang mendaftar rame-rame, lalu ada fit and proper testnya di DPR. Nah, setelah kasus Pak Guntur Hamzah tidak ada lagi proses seleksi. Yang ada adalah penunjukan tunggal. Jadi Adis Kadir ini penunjukan tunggal? Penunjukan tunggal. Waktu Arsul Sani juga begitu? Begitu juga. Pak Arsul Sani masih ada, kalau saya tidak salah, proses fit and proper test ya. Tapi penunjukan tunggal itu terjadi ketika Pak Guntur Hamzah. Itu sudah menyalahi ya? Itu menyalahi. Jadi waktu Guntur Hamzah itu menyalahi mekanisme? Menyalahi mekanisme. Penunjukan hukum juga? Cacat hukum. Tidak ada pengumuman, ditunjuk tunggal, lalu kemudian jadi hakim konstitusi. Berarti sama dengan Adis Kadir ya? Sangat persis sama. Cuma ini lebih parah lagi? Pak Adis Kadir lebih parah karena kan dia menyerobot jabatan orang lain. Orang lain sudah dipilih, lalu tersingkirkan dengan proses pemilihan. Ada 2 kali pemilihan untuk pengganti Pak Arief Hidayat. Itu yang jadi masalah. Nah, jadi keterbukaan tidak ada pansel ahli yang dibentuk. Dulu pakai pansel ahli, Bang. Ahli itu yang memberikan pertanyaan, nanti disaksikan oleh anggota DPR, orang yang kemudian dipilih sebagai masukan dari pansel ahli, itulah yang kemudian akan di fit and proper test ulang oleh DPR. Jadi 2 kali tahap. 1 tahap keahlian, 1 tahap politik, Bang. Nah, kalau mau dilengkapi, ada ruang publik juga memberikan masukan. Nah, pasal itu tidak berdiri sendiri soal sekedar diumumkan, Bang. Baik di media elektronik maupun cetak. Itu kan sudah dilanggar tuh, Bang. Pasal lain harus mendapatkan masukan dari publik sebagai bentuk partisipasi publik. Itu eksplisit di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Bang. Bagaimana publik bisa kasih masukan kalau tidak ada pengumuman, tidak ada proses, langsung jadi? Gimana caranya? Nah, kalau Undang-Undang Dasar sudah ditabrak, Undang-Undang MK ditabrak, nah proses pemilihan ini atas dasar apa, Bang? Nah, uniknya lagi, proses ini mau dibenarkan oleh DPR. Bahwa pokoknya ini benar, segala upaya untuk merongrong upaya DPR memilih ini adalah upaya menentang politik DPR. Sehingga timbul, kami di DPR ini kan dipilih oleh rakyat.
Oh, nggak begitu, berarti mereka tidak paham konsep ketatanegaraan. Ada lembaga yang dipilih oleh rakyat, ada lembaga yang namanya kekuasaan kehakiman yang harus independen. Kalau dia mengatakan kami dipilih oleh rakyat lebih tinggi dari lembaga peradilan, dia salah betul tuh Bang. Karena puncak dari bertata negara ini ada di putusan pengadilan Bang. Semua kekuasaan itu bisa menyimpang, punya nafsu politik, tapi nanti dibenarkan oleh putusan peradilan. Nah sekarang kerjaan teman-teman politik di DPR itu adalah memastikan kekuasaan kehakiman itu diintervensi oleh kepentingan politik. Jadi besok semua hal, ujung masalah kita adalah politik, Bang. Bukan lagi putusan peradilan yang merdeka. Pasal 24 tuh, Bang. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Merdeka dari siapa? Dari semuanya, Bang. Dari DPR, dari Presiden, dari Mahkamah Agung. Pertanyaannya, kok mereka yang memilih? Nah, kata memilih itu salah, Bang. Pasal 24C menyebutkan bahwa hakim konstitusi itu diajukan oleh, Bang. Oleh siapa? Oleh DPR, oleh Presiden, oleh Mahkamah Agung. Bukan mereka yang memilih, apalagi mereka yang jadi. Kalau sekarang adalah hakim konstitusi dari DPR, dari Presiden, dari Mahkamah Agung, itu yang membuat kesesatan. Jadi kalau sekarang Pak Adis Kadir itu seolah-olah hakim konstitusi dari DPR, bukan diajukan oleh, Bang. Jadi ini kesesatannya banyak nih, Bang. Kalau kemudian dari DPR, akhirnya hakim konstitusi yang menyidangkan tentu tidak adil karena DPR jadi para pihak, Bang. Tidak adil karena Presiden para pihak, Bang. Tidak adil karena Mahkamah Agung bisa jadi para pihak, Bang. Kalau pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Agung. Nah, ini problematika kalau diteruskan. Karena diajukan oleh itu artinya bisa lembaga lain yang melakukan seleksi, bisa proses lain yang menjauhkan DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung dari kepentingan institusionalnya atau kepentingan politiknya. Jadi makanya dulu ada pakai pansel tersendiri kan, sehingga gagasan diajukan oleh itu masih masuk akal, Bang. Karena pansel sudah bekerja, jadi orang, nih, Anda mau mengajukan orang nih nggak? Kalau sekarang, ambil dari sendiri, seleksi sendiri, kirim teman sendiri. Nah, itu yang terjadi. Ini yang terjadi di Adis Kadir Di ya? Adis Kadir. Oke, Bung Ferry, itu kan hakim konstitusi itu dipilih dari 3 jalur kan? Satu jalur Presiden, satu DPR, dan satu Mahkamah Agung. Kira-kira gitu ya? Ya. Kalau dari Mahkamah Agung itu kan sudah jelas ya, dia harus berasal dari hakim karir. Kira-kira seperti gitu ya? Enggak juga, tapi selama ini praktiknya begitu. Kan diajukan oleh, Bang. Diajukan oleh Mahkamah Agung. Kalau Sama Mahkamah juga Agung, dengan tafsiran DPR itu ya? iya, kalau Mahkamah Agung membuka ahli-ahli lain yang sesuai syarat hakim konstitusi, maka boleh. Tapi selama ini internal Mahkamah Agung yang mengirim perwakilannya. Apakah ini yang coba diterjemahkan oleh teman-teman DPR? Nah, iya. Mekanisme yang ada di Mahkamah Agung? Iya, seolah-olah perwakilan lembaga kan. Nah, itu salah. Karena begini, Bang, teorinya di seluruh dunia, teorinya kekuasaan kehakiman itu harus terbebas dari intervensi satu kepentingan politik. Sehingga lembaga-lembaga politik tidak boleh meletakkan orang-orangnya. Kedua, intervensi terhadap lembaga-lembaga lain, ya baik kepolisian, TNI, siapapun begitu ya. Dan intervensi dari kekuasaan kehakiman yang lain. Tidak boleh dari Mahkamah Agung mengintervensi, Bang. Kirim orang-orangnya, perwakilannya, nggak boleh sebenarnya. Nah, tapi di titik tertentu, banyak pakar mengatakan perwakilan Mahkamah Agung masih bisa dimaklumi. Kenapa, Bang, masih bisa dimaklumi? Karena rata-rata mereka hakim. Mereka juga merdeka dalam sumpahnya. Kalau ini orang partai politik, Bang. Nah, itu ya itu yang menyebabkan perdebatan untuk DPR tidak lagi no excuse, yang nggak ada alasan lagi, itu salah. Gitu ya. Kalau
Mahkamah Agung masih debatable. Ya? Masih debatable, masih ada argumentasi di balik itu. Toh kami sendiri hakim, kami ini merdeka juga, gitu ya. Bahkan dari karir kami sepanjang Iya. mulai dari pengadilan negeri kami merdeka. Iya, merdeka karena kami nggak bisa diintervensi oleh hakim yang lebih tinggi dari kami. Apalagi kalau sudah jadi hakim konstitusi, kan sudah terpisah itu ya. Oke. Satu cabang konstitusional, satu lagi cabang hukum gitu ya. Oke, Bu Ferry, sebelumnya kan yang dipersoalkan juga terhadap Adis Kadir itu kan peristiwa Agustus. ya. Mereka termasuk orang yang juga dijatuhkan sanksi ya. Harusnya dijatuhkan sanksi. Harusnya dijatuhkan sanksi ya. Ya, sementara ketika itu, Skor. sanksi sementara diberhentikan dari jabatannya. Adis Kadir kena itu. Ya, Berarti sama dengan yang lain ya. ya. Apakah itu tidak menjadi pertimbangan teman-teman DPR? Bagi saya, DPR pasti tahu, Bang. Harusnya jadi pertimbangan. Kenapa orang bermasalah mereka pilih? Ini berkaitan dengan kepentingan mengendalikan orang di Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Kenapa perlu dikendalikan orang? Karena di Mahkamah Konstitusi, komposisinya sekarang sangat sehat bagi publik. Karena putusan-putusannya sangat konstitusional, membela kepentingan publik banyak. Sehingga undang-undang yang dihasilkan DPR kalau bermasalah, itu pasti dibatalkan oleh MK sekarang. Karena komposisi hakimnya sangat pro dengan konstitusi dan publik. Nah, komposisi ini yang mau diganti, Bang. Kan kalau dibaca putusan-putusan MK belakangan, komposisinya itu 6-3. Di mana 6-3 ini selalu bicara konstitusionalitas dan kepentingan publik. Nah, bahkan ada putusan yang lebih dari 6, bisa 72, 81 gitu ya. Oke. Nah, ini yang kemudian mau diganti oleh DPR. Kebetulan DPR belakangan ini salah satu yang mereka inginkan adalah mengembalikan pilkada secara tidak langsung. Kalau diputuskan hari ini, Bang, publik yang marah ajukan ke MK, MK batalkan, Bang. Jadi itu semua yang sudah. Jadi komposisi perlu diatur dulu. Oke. Pak Innocentius, konon kabarnya bahkan disampaikan di bocor halus ya di Tempo, bahwa Pak Innocentius itu sempat mengatakan kepada temannya bahwa kalau dia jadi hakim konstitusi, dia akan lebih banyak berderma untuk kepentingan konstitusional dan publik. Nah, selentingan omongan ini didengar oleh kelompok 2 minggu pagi itu menjelang pelantikan status quo ya, kekuasaan di DPR yang kemudian bersepakat pagi itu untuk segera melakukan fit and proper test. Bayangkan, Bang, tidak ada agenda ketatanegaraan tapi dipaksakan demi kepentingan komposisi hakim ini diubah orang. Nah, komposisi inilah yang menjadi tujuan utama dari DPR untuk menempatkan orang yang punya masalah. Kalau orang punya masalah kan bisa lebih mudah dikendalikan, Bang. Istilahnya Bung Ferry mau katakan kenapa dia menempatkan orang masalah supaya orang ini bisa disandra. Kurang lebih, Kira-kira Bang. seperti itu. Ya, di titik tertentu bahkan teman-teman bercanda ini jangan-jangan Pak Adis Kadir ini semacam cepunya DPR di Mahkamah Konstitusi dia. Jadi paling mengkhawatirkan adalah rapat-rapat yang kemudian sifatnya rahasia, rapat permusyawaratan hakim, itu bocor di tengah kekuasaan. Karena DPR sudah menempatkan orangnya di MK. Kan DPR tidak mau mengulangi peristiwa Pak Arsul Sani, Bang. Pak Arsul Sani itu kurang politis apa, Bang? Politisi senior di P3 gitu ya. Dan sangat beraroma politisi gitu. Tapi Tidak bisa dikendalikan. ternyata setelah masuk MK, Dapat hidayah. faktor akademiknya lebih tinggi. Dia bercerita, dia praktisi hukum juga kan. Jadi lebih ke sana dibandingkan lebih aspiratif. Jadi DPR Lebih berpihak kepada publik ya. Iya, DPR itu nggak cukup orang yang beraroma politik saja. Kalau dia punya nilai integritas tertentu, apalagi kalangan akademik, dia bisa berbelok untuk melindungi konstitusi. Nah, ini mau dirancang oleh DPR. Jadi tempatkan komposisinya dulu. Ada
satu dari DPR, satu dari Mahkamah Agung kan besok ya, Pak Usman kan, Anwar Usman kan mau diganti. Nah, kalau komposisinya berubah, baru nih undang-undang pemilu pilkada dibahas. Kalau publik mengkritik melalui GR, tinggal komposisi itu yang bekerja gitu. Bung Ferry, apakah hakim MK ya yang akan diusulkan atau yang akan ditetapkan dari jalur Mahkamah Agung sekarang ini juga orang yang diragukan kredibilitasnya? Ya bisa saja sama, Bang, karena Mahkamah Agung menjadi salah satu yang sangat-sangat tertutup. Hari ini memang mereka membentuk pansel internal untuk melakukan proses seleksi, dan bagaimana kemudian mereka tidak diintervensi elit politik, sementara jejaring elit politik di Mahkamah Agung agak lebih kuat. Karena rata-rata hakim agung dipilih oleh DPR kan, meskipun melalui komisi yudisial. Nah ini punya dampak yang agak panjang kalau kita baca potensi hakim hakim konstitusi dari Mahkamah Agung. Apalagi selentingan kita sudah dengar nama-nama yang disukai menjadi preferensi DPR dari Mahkamah Agung. Nah kalau preferensi DPR itu benar akan masuk ke Mahkamah Konstitusi, maka akan ada dua hakim yang sangat politis masuk mengintervensi komposisi hakim. Ya. Yang awalnya 6 pro publik, ditarik 2 kan. Tinggallah 4. Kalau 4 jadi 5-4 Bang. Kalau 5 tentu dia bisa menentukan banyak hal. Nah itu yang dugaan kita akan jadi target dari Bung Ferry, ada nggak catatan Bung Ferry tentang hakim yang berasal dari hakim Mahkamah Agung ini? Ya, sejauh ini ya beberapa hakim Mahkamah Agung memang ada beberapa yang punya problem. Tapi saya kalau mau cerita Bang, ada banyak hakim dari Mahkamah Agung yang positif vibe ya. Vibe-nya positif. Ya. Misalnya Pak Marwarar Siahaan. Yang lalu ya? Yang generasi pertama. Ya. Pak Marwarar itu seingat saya dan banyak dibincangkan orang adalah pagar hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Pak Marwarar itu akan mengingatkan ini nggak sesuai konsep hukum acara. Ini bukan itu rancangannya. Sangat soal teknis hukum acara. Jadi saling menyeimbangkan mereka. Ada yang kuat di ilmu pengetahuan konstitusionalnya seperti Prof. Jimli. Ada yang paham ilmu sosial ya, pendekatannya sangat sosial. Senior abang itu yang selalu suka puisi-puisi gitu ya. Laica Marzuki. Pak Laica Marzuki itu. Orang filsafat hukum ya. Iya, filsafat hukum. Jadi paripurna tuh kelompok generasi pertama. Nah, ada juga seperti sekarang ketua Mahkamah Konstitusi itu dari Mahkamah Agung. Hakim karir. Ya, hakim karir Pak Soehartoyo. Sangat konsisten soal ambang batas pencalonan presiden. Sampai kemudian publik memenangkan. Dulu 72 tuh Bang, yang meminta agar ambang batas pencalonan presiden dihapuskan atau dikurangi. Hanya 2 orang, Soehartoyo dan Saldi Isra. Sekarang mereka sudah jadi 6 gitu ya, kekuatan. Ya, Pak Soehartoyo positif sekali vibes-nya untuk Mahkamah Konstitusi. Jadi Bung Ferry mau katakan begini, sebenarnya kalau melihat sejarah hakim-hakim karir yang ada dari Mahkamah Agung itu punya track record bagus ya. Tapi banyak juga yang yang cuma nongkrong, duduk, tidak Siapa jelas. Siapa itu yang nongkrong? Ada. Ya saya masih bersidang lah Bang, jadi problematikanya bisa dicek kok. Hakim-hakim itu kapasitas dan kredibilitasnya. Kemarin misalnya teman-teman mengeluarkan hakim yang paling banyak bolos. Itu bisa dibaca. Salah satunya Pak Anwar Usman gitu ya. Paling tinggi bolosnya. Absen ya? Absennya. Dari Mahkamah Agung tuh Bang. Oke, Bung Ferry. Kalau menurut Bung Ferry, apakah kita perlu mencoba mengevaluasi, ya saya nggak tahu ini, nanti Bung Ferry, mengevaluasi mekanisme pemilihan dan penetapan hakim konstitusi ke depannya. Agar supaya kita tidak terjebak dengan situasi seperti sekarang ini. Sangat-sangat perlu Bang. Karena mereka kan ditugaskan oleh Undang-Undang Dasar untuk menjadi pengawal konstitusi kita. The guardian of the constitution. Semua hak kita
ada di mereka, Bang. Orang mau nikah, minta perlindungan ke mereka. Pemain sepak bola, Bang. Kalau bicara apa namanya? Naturalisasi. Soal jabatan sipil. Macam-macam ada, Bang. Dari hulu hingga hilir. Dari hulu hingga hilir. Dari hal-hal kecil ya, gaji honor guru, APBN yang berkaitan dengan kekuasaan peradilan, gaji segala macam gitu ya. Perdagangan, Bang. Dulu saya ingat barang bal-balan apa thrifting, istilah anak muda ya. Thrifting, baju-baju bekas itu di pengadilan gitu, di MK gitu ya, yang berkaitan dengan itu. Nah, artinya semua hal yang berkaitan dengan hak konstitusional kita diminta perlindungannya di MK. Nah, bayangkan kalau wasit ini nggak adil, Bang. Bagaimana nasib konstitusional warga negara orang? Ingat, Bang, di konstitusi kita itu hak itu ada 2 model, Bang. Hak setiap orang, hak warga negara. Jadi perlindungan haknya tidak hanya soal warga negara, setiap orang. Makanya kami pernah berjuang melindungi hak warga Rohingya di Mahkamah Konstitusi. Orang Rohingya, Bang. Jadi ini peradilan harusnya betul-betul sesuai dengan konstitusi, orang-orangnya. Hakimnya harus negarawan, punya integritas luar biasa, paham konstitusi dan ketatanegaraan. Nah, bagaimana ini bisa diwujudkan? Ya proses seleksinya, Bang. Kan konsep teorinya GIGO, garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah, keluar sampah. Kalau hakim konstitusi yang masuk adalah sampah, putusannya pasti putusan sampah, Bang. Itu teori sederhana. Nah, seleksi outcome-nya pasti sampah, Bang. Nggak mungkin kan sampah dikeluarkan jadi emas, permata ya. Nah, bagi saya proses seleksi perlu diperbaiki di konferensi hukum tata negara kedua kalau saya tidak salah atau pertama ya. Itu pernah diusulkan proses seleksi hakim konstitusi salah satunya. Tawaran Pusat Studi Konstitusi bahkan tidak ada dari 3 lembaga ini yang terlibat proses seleksinya. Harus publik ya. Ada beberapa usulan. Satu, melibatkan komisi yudisial. Jadi komisi yudisial semua yang melakukan proses seleksi. Jadi tidak ada 3 jalur itu lagi. Tapi supaya proses diajukan oleh itu tetap berlangsung, maka hasil dari komisi yudisial akan dimintakan konfirmasinya ke masing-masing lembaga. Yes or no. Lalu dari lembaga itulah diserahkan kepada presiden untuk dilantik. Itu lebih bagus, tidak melanggar konstitusi, dan saya jamin itu akan lebih mengurangi intervensi politik. Ada juga dibentuk pansel khusus di mana masing-masing lembaga ikut campur kepada kepentingan yang lain. Misalnya kalau urusannya DPR untuk mengajukan, panselnya dibentuk Mahkamah Agung dan Presiden. Kalau Presiden yang akan mengusulkan, panselnya dibentuk DPR dan Mahkamah Agung. Gitu seterusnya, Bang. Sehingga lembaga pengaju tidak ikut campur dalam proses. Kenapa? Untuk memastikan wasitnya adil. Nah, wasit adil ini samalah kayak pertandingan MU dan Liverpool ya. Kalau MU yang milih wasit, pasti wasitnya punya kepentingan terhadap MU. Kalau Liverpool yang milih, pasti wasitnya berpihak kepada Liverpool. Oleh karena itu lahirlah konsep apakah itu FIFA, UEFA gitu ya, atau PSSI-nya Inggris. Karena yang mau dipilih adalah pertandingan MU dan Liverpool, walaupun MU pasti menang ya, kalau melihat track record-nya. Tapi wasitnya harus adil, supaya orang bisa menerima hasil pertandingan. Supaya kita bisa menikmati pertandingan, Bang. Tapi kalau wasitnya sudah tahu berpihak, pertandingan nggak nikmat lagi, Bang. Coba Abang bayangkan kalau komposisi DPR ini berhasil, nanti sengketa atau perselisihan hasil pemilu nggak menarik lagi, Bang. Hasil sudah ditentukan oleh pemain. Sudah ditahu 5-4. Orang orang tidak merasa putusan akan adil lagi gitu, Bang. Nah, ini peristiwa bukan sekali ini. Ini sudah berlanjut ya dari
Pak Guntur Hamzah hingga Hadis Qadir, DPR sudah memperlihatkan bahwa mereka semena-mena dalam melaksanakan konstitusi. Ada upaya melaporkan ke MK-MK dan DPR memanggil MK-MK, ini bentuk intervensi luar biasa. Ini mereka lakukan lagi ya? Mereka lakukan, melarang agar MK-MK melanjutkan perkara. Itu intervensi, Bang. Padahal ruang politik tidak boleh mengintervensi ruang kekuasaan peradilan. Dan kita hanya sedikit beruntung ya, karena ketua MK-MK itu seorang negarawan, mantan hakim konstitusi kan. Palguna, Profesor Palguna, I Dewa Gede Palguna. Dan dia sangat jantan mengatakan bahwa kalau Anda meminta saya membongkar hasil laporan, pecat saya. Itu luar biasa. Tinggal kita lihat sejauh mana yang lain betul-betul berani ya. Kan ada 2 nih, MK-MK itu isinya 3 orang. Bagaimana kemudian mereka juga punya sikap yang sama dan memastikan MK terbebas dari kepentingan politik. Ada yang mengatakan, termasuk DPR, bahwa ini kan permasalahan orang sudah masuk. Sementara yang Anda laporkan itu sebelum dia masuk jadi hakim konstitusi. Nah, pertanyaan saya, Bang, kalau saya orang bermasalah, saya pemain judi, pemain perempuan, pemain apa pokoknya lagi? Pemain segala. Minum semua lah, berandalan. Tapi begitu masuk MK, saya menyatakan saya tobat nasuha. Di agama mungkin boleh, Bang. Di dalam penyelenggaraan negara tidak bisa, Bang. Track record orang penting. Menjadi catatan. Ya. Nah, kalau saya waktu itu belum pernah ketahuan segala bejat ya, mencuri iya, berjudi iya, pelaku kekerasan seksual iya. Tiba-tiba ketahuan setelah jadi hakim konstitusi. Apakah dosanya, masalahnya diampunkan? Enggak, Bang. Nah, ini ada orang tahu proses dia diseleksi salah, dia punya masalah etika di masa lalu, apakah kemudian juga dimaafkan oleh hakim MK-MK? Bagi saya nggak bisa, Bang, itu melanggar etik. Kita harus memastikan hakim konstitusi kita orang-orang yang terbaik. Banyak yang terbaik, Bang, di negara ini. Karena nggak dibuka tuh. Ada Susi Dwi Harijanti yang sangat luar biasa. Ada siapa lagi ya? Ali Safaat. Ya. Banyak lah ya. Ada Zainal Arifin Mukhtar, itu dia terlalu muda, dia nggak cukup usia. Kecuali dia punya paman di MK, bisa dia. Zainal Arifin masih muda. Tapi kan ukuran negarawan bukan masalah umur kan? Nah, itu benar. Tapi syarat nih, Bang. Ini syaratnya umurnya belum sampai. Kecuali dia punya paman, boleh lah ya. Nah, banyak orang-orang pintar seperti mereka. Ya. Yang kemudian disia-siakan oleh negara. Teman-teman politisi ini ketika mereka memilih karena mereka memiliki kekuasaan, mereka akan menyesal satu saat nanti dengan sikap-sikap ini karena akan timbulnya kekacauan. Hakim harus adil, Bang. Nah, kalau kita lihat segala proses yang ada untuk mengintervensi ini sudah jalan, tinggal kita berharap kepada MK-MK untuk betul-betul memastikan hakim konstitusi orang baik. Kalau enggak, paripurna ini sudah, Bang. Kejahatan sempurna. Coba Abang bayangkan, kalau untuk ratifikasi perjanjian internasional, itu harus melibatkan DPR kalau berkaitan dengan kepentingan publik, hak asasi manusia, perang, dan lain-lain. Baru saja Presiden buat perjanjian BOPK, perjanjian dagang, yang itu berkaitan dengan hak asasi manusia dan kepentingan publik luas. Harusnya diratifikasi oleh DPR. Pertanyaannya, ada tidak? Nah, kemana ini mau diperjuangkan kalau tidak ke pengadilan? Bahwa Presiden melakukan pelanggaran konstitusional, melakukan pelanggaran undang-undang yang harusnya sikap dia di internasional itu dibatalkan karena melanggar apa yang sudah ditulis dalam undang-undang. Kalau hakimnya ikut kemauan DPR yang merupakan koalisi mutlak tunggal, ya pasti lolos-lolos aja yang beginian, Bang. Tapi kalau hakim yang punya keadilan, perasaan hukum, dia nggak akan bisa biarkan. Presiden, Anda bukan raja, Anda bukan segala-galanya, Anda harus ikut aturan main konstitusi dan undang-undang. Nah, sekarang Presiden Mbak Raja, apa saja dia kerjakan nggak ada yang membantah. Presiden bilang bencana Sumatera baik, ya baik itu walaupun masih rusak gitu ya. Jadi ini
orang yang akan kita tugaskan seadil-adilnya melihat problematika ketatanegaraan. Kalau mereka rusak, semua hak kita rusak. Hancurlah negara kita. Hancur negara kita. Luar biasa, Bung Siap. Ferry. Mudah-mudahan apa yang Bung Ferry sampaikan Amin, ini amin, amin, amin. membuka mata kita lebar-lebar ya, mengedukasi kita dan sekaligus mencerahkan kita bahwa ada persoalan yang luar biasa di negeri kita yang sedang akan kita hadapi. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak.